Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda dan anak-anak ustadz. Pertama mungkin kita cek suara dulu. Apakah suara ustadz ada terdengar dengan jelas? Yang ada boleh di komen. Insyaallah pagi ini kita buka dengan membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Di hari Jumat kita buka dengan Al-Kahfi. Ada kedengaran enggak? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana ya Bunda dan anak-anak Ustadz? Ada kedengaran suaranya? Dah, alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ini insyaallah kita kembali melanjutkan pesantren Ramadan kita. Mudah-mudahan teman-teman semua, anak-anak Ustadz, ayah bunda dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, di kota Padang pagi ini Allah turunkan hujan. Insyaallah hujan ini merupakan sebuah anugerah dan berkah dari Allah, yang mana ada keutamaan-keutamaan tertentu ketika hari hujan yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Yang paling utama itu adalah ketika hujan turun, itu dulu Rasulullah senantiasa berdoa. Nah, anak-anak Ustadz sudah ada diajarkan di sekolah apa doa ketika turun hujan? Allahumma sayyiban nafi'an. Dulu ketika hujan turun, ketika Rasulullah bersama sahabat, itu beliau membaca doa ini sebanyak-banyaknya. Allahumma sayyiban nafi'an. Ini merupakan bentuk kita bersyukur kepada Allah. Allah telah turunkan hujan di negeri-negeri kita. Maka insyaallah hujan itu akan menjadi berkah bagi kehidupan kita. Baik, ayah bunda, teman-teman anak-anak Ustadz kelas 1 sampai kelas 3, dan juga kalau ada yang udah uni-uni kelas 45, insyaallah hari ini Ustadz akan berbagi cerita dengan antum sedikit. Hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih caranya kita berakhlak yang baik dengan kedua orang tua kita. Apa judulnya tadi? Bagaimana caranya kita melakukan atau kita memiliki akhlak yang baik kepada kedua orang tua kita. Nah, anak-anak Ustadz, pertama ya, sebelum kita masuk ke materi tentang akhlak kepada kedua orang tua ini, Ustadz mau bercerita sedikit bahwa Rasulullah dulu ketika beliau lahir, itu beliau lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Nah, jadi kita sedikit bercerita tentang Rasulullah. Ketika dalam kandungan, itu ayah beliau telah dipanggil oleh Allah. Nah, beliau telah menjadi anak, kalau istilahnya anak yang yatim seperti itu, ya. Nah, ketika lahir pun itu ibunda beliau tidak lama setelah itu juga dipanggil oleh Allah. Nah, sehingga Rasulullah itu hidup bisa dibilang dari umur bulanan seperti itu, 6 bulan lebih, beliau hidup bersama kakek dan paman beliau. Nah, dan juga beliau itu disusui atau ibunda beliau yaitu Halimah. Siapa yang tahu? Halimah Tusadiyah. Sampai umur beliau nanti 6 tahun. Nah, ini seperti yang kita biasa ya, di sekolah juga pernah diceritakan dulu kisah tentang kehidupan Rasulullah. Itu sekilas. Tetapi walaupun demikian, anak-anak Ustadz, ayah bunda, Rasulullah tetap menjadi anak yang baik. Inilah karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah. Beliau dari kecil itu telah menjadi anak yang jujur, sehingga beliau digelari oleh orang-orang Mekah. Karena beliau berasal dari Mekah, itu gelar beliau itu Al-Amin, itu anak yang jujur. Ya, memang sudah dasar beliau itu menjadi anak yang jujur. Nah, ini nanti menjadi landasan kita atau contoh bagi kita untuk bagaimana cara kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Dah, baik. Pertama, ya teman-teman semua, alhamdulillah
salah satu berkah dengan kondisi kita hari ini, kita diberikan oleh Allah waktu yang lebih banyak bersama orang tua kita. Dan ayah bunda juga kita diberikan waktu oleh Allah yang sama banyak dengan, yang lebih banyak lagi daripada hari sebelumnya bersama dengan anak-anak kita. Nah, ini seharusnya menjadi kesempatan yang berharga bagi kita semua. Anak-anak Ustadz, pertama Ustadz mau jelaskan akhlak itu apa sih ya. Nah, kalau mau bertanya apa itu akhlak Ustadz, akhlak itu kurang lebihnya bermakna bagaimana sikap kita, bagaimana lisan kita, ya, bagaimana lisan kita ketika berbicara, bagaimana sikap kita sehari-hari. Nah, itu dia. Bagaimana sikap kita sehari-hari, bagaimana perkataan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya akhlak ini, ya, yang baik itu harus kita lakukan, atau kita harus berakhlak baik kepada semua orang. Namun pada hari ini kita terutama kepada kedua orang tua kita, ya. Nah, kenapa Ustadz? Karena ini telah diperintahkan oleh Allah. Nah, dan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, akhlak itu dia, sikap kita, perkataan kita, dan juga hati kita. Nah, teman-teman semua, anak Ustadz, jadi Ustadz, bagaimana caranya kita melakukan akhlak yang baik itu? Nah, kita masuk ke sana lagi. Ustadz mau lebih menjelaskan kepada antum semua, ya, anak Ustadz dari kelas 1 sampai kelas 3, keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bagaimana contohnya kita melakukan akhlak yang baik. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, teman-teman semua, adalah belajar menjadi anak yang berkata baik setiap hari, ya, yang berkata baik. Nah, mulai dari bangun tidur, ya, berkata baik. Ketika dibangun oleh ayah bunda, nah, bangun nak, ayo kita sholat subuh lagi, ayo kita berwudu. Nah, jadi tidak ada yang jengkel-jengkel, yang kesal dengan orang tuanya, tidak boleh. Nah, kita belajar untuk berkata baik. Iya bunda, iya ayah, iya papa, iya mama, iya abi, iya umi, sebentar lagi ya, insya Allah. Kita belajar menjadi anak yang berkata baik. Itu tadi tentang lisan, kita berkata yang baik. Nah, yang kedua, setelah kita menjadi seseorang atau anak yang berkata yang baik, kita akan terbiasa ke depan, ya. Nah, yang kedua apa Ustadz? Yang kedua, kita biasakan untuk selalu tersenyum, ya. Bukan tertidur, ya, ketika libur dari pagi sampai siang nanti tidur aja. Nah, kita biasakan menjadi orang yang suka tersenyum. Ketika ayah bunda yang memanggil, ketika ayah bunda minta tolong, maka dijawab dengan perkataan yang baik dan senyum, ya. Kenapa? Karena siapapun orang yang tersenyum itu pasti orang akan senang. Apalagi seorang anak yang senyum ketika diajak berbicara oleh orang tuanya, pasti bahagia orang tuanya. Nah, itu dia yang kedua. Yang pertama tadi berkata baik, yang kedua tersenyum, senang dia tersenyum, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini kita contoh, ya, sifat Nabi dari kecil, ya, sifat Nabi Muhammad dari kecil, menjadi anak yang jujur, ya. Nah, dalam segala hal ketika di rumah, ya, menjadi anak yang jujur.
Nah, itu dia keseharian 3 saja yang Ustaz minta kepada teman-teman anak-anak Ustaz. Belajar mulai hari ini, coba pasti akan ada perubahan. Pasti orang tuanya akan lebih bahagia lagi dengan akhlak kita, akhlak antum semua, ya, berkata yang baik, tersenyum ketika ada orang tua, dan berkata yang jujur. Nah, ya, tidak membohongi orang tua. Nah, coba dilakukan 3 hal itu mulai hari ini. Nah, itu tentang keseharian sehari-hari, ya anak-anak Ustaz. Tetapi ada sebuah kemuliaan lagi, ya, ketika kita mau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Nah, apa itu Ustaz? Kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Ya, nah Ustaz, di setelah selesai sholat wajib, sholat sunnah, ditambah Ramadan ini, waktu sahur, waktu hari hujan, waktu sebelum berbuka, waktu sebelum baca Quran, setelah membaca Quran, doakan selalu orang tua kita. Nah, ini kemuliaannya, ya. Kalau kita memuliakan orang tua kita, di samping akhlak kita tadi yang baik, yang paling utama adalah kita mendoakan senantiasa orang tua kita. Apa coba doa yang paling sering diajarkan oleh ustaz-ustaz yang tentang untuk orang tua? Ayo, siapa yang tahu? Doa untuk kedua orang tua. Nah, ini yang paling sering diajarkan oleh ustaz-ustaz juga, yang diajarkan oleh ayah bunda antum semua juga, yang diajarkan oleh Allah juga dalam Al-Quran, dan juga selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbaya ni saghira. Nah, ini doa yang paling baik untuk orang tua kita, anak-anak Ustaz, ya. Setelah selesai sholat harus kita berdoa untuk ini, ya. Selipkan doa ini yang utama. Kalau perlu doa ini dulu yang pertama. Ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah, salam kanan, salam ke kiri. Setelah baca zikir, ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nanti sambung dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, sampai habis. Tutup dengan surat An-Nas. Nah, setelah itu angkat tangan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nah, itu ya teman-teman semua. Ustaz juga sembari mengingatkan kepada antum kembali bahwa dalam berdoa, agar doa kita diterima oleh Allah, terutama doa untuk kedua orang tua kita, ada adabnya. Ya, setelah baca zikir, kita baca ta'awuz dulu, baca basmalah setelah itu, ya, baca hamdalah setelah itu, dan baca sholawat Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baru masuk pada doa kita. Doa yang utama adalah mau kita kecil sampai nanti antum besar tetap menjadi seorang anak, doa ini harus menjadi doa yang utama dan pertama dalam setiap doa kita. Doa untuk orang tua. Rabbighfir li wali walidayya. Emang apa Ustaz kelebihan doa itu? Nah, ada yang sudah tahu artinya atau makna dari doa itu? Nah, maknanya sangat luar biasa, anak-anak Ustaz, ya. Rabbighfirli, kita mohon kepada Allah semoga setiap kita mendoakan itu
Allah langsung ampuni kesalahan-kesalahan orang tua kita, dosa-dosa orang tua kita yang baik disengaja ataupun tidak sengaja orang tua kita lakukan selama hidup. Antum bayangkan 5 kali sholat wajib udah 5 kali berdoa, tambah sholat duha, tambah sholat tarawih, tambah baca Quran, sangat banyak sekali waktu untuk memohon kepada Allah agar dosa-dosa atau kesalahan yang sengaja pun tidak disengaja dilakukan oleh orang tua kita diampuni oleh Allah. Nah, inilah yang sebenarnya akhlak yang paling baik kepada orang tua kita. Tetap dengan memperhatikan keseharian kita, akhlak sehari-hari kita, berkata yang baik, jujur, tersenyum, ya. Nah, itu dia salah satu makna dari doa kita untuk orang tua kita. Ya, warhamni juga. Ya Allah, sayangilah orang tua hamba ya Allah, orang tua anak ya Allah. Ya, seperti mereka menyayangi anak di waktu kecil sampai nanti besar. Nah, antum kan merasakan bagaimana disayangi oleh orang tua kan? Nah, semua kebutuhan dilengkapi, ya. Tidur kalau takut ditemani oleh orang tua, ke kamar mandi kalau takut ditemani oleh orang tua, ya. Jajan mau jajan ini diberikan oleh orang tua, makanan dimasakkan oleh orang tua, baju dicucikan oleh orang tua. Nah, banyak sekali, ya. Maka itu balasan akhlak baik kita kepada orang tua kita, ya. Doakan kepada Allah, semoga Allah juga menyayangi orang tua kita seperti orang tua kita menyayangi kita. Nah, itu dia dua utama makna dari kita mendoakan orang tua kita. Nah, itu ya teman-teman semua, anak-anak Ustadz yakin antum semua adalah anak-anak yang soleh, ya. Adik-adik anak Ustadz kelas 1 sampai kelas 3. Nah, yang masih sampai sekarang masih ada kurang-kurang mandiri sedikit-sedikit, belajar kita untuk mandiri juga. Nah, kita kurangi untuk tidak dibantu oleh orang tua kita. Setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur kita sendiri. Nah, rapikan bantalnya, rapikan kasurnya, ya, rapikan sandal kasurnya. Nah, pergi ke toilet sendiri, gosok gigi, ya, mandi dan segala macamnya. Hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri, kita belajar untuk melakukannya sendiri. Nah, itu saja anak Ustadz untuk pesantren Ramadan kita hari ini tentang akhlak kepada orang tua kita, ya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya. Kita berkata yang baik, kita tersenyum kepada orang tua kita dan juga semua orang yang kita temui dari hari itu, terutama kepada orang tua kita. Dan juga kita jujur dan belajar untuk mandiri, ya. Mandinya sendiri, makannya sendiri, ya. Tidak dari suapin lagi oleh orang tua, ya. Nah, itu saja dari Ustadz. Silakan yang mau bertanya, Ustadz nanti jawab 2 atau 3 pertanyaan, ya. Silakan. Banyak yang ketiduran kayak enak. Nah, silakan yang mau bertanya, silakan, ya. Masya Allah, alhamdulillah, udah ada anak Ustadz yang mandiri, semuanya sendiri, ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini pasti orang tuanya senang, ya.
Masya Allah. Pertanyaannya dari anak Ustaz, bagaimana sih caranya ngajak adik kita untuk mandiri juga? Masya Allah. Berarti anak Ustaz ini udah mandiri ya? Masya Allah, luar biasa. Ya, ini dari pertanyaan kedua tadi ya, Bunda. Sejak umur berapa ya kira-kira kita Ustaz untuk mencoba membina anak kita untuk mandiri? Oke. Yang pertama tadi, nah anak Ustaz, kalau adiknya mandiri itu, ini tergantung kepada umur adiknya dulu dilihat ya. Contoh, adiknya ini antum kelas 1 contohnya. Adik antum TK ya. Nah, kalau dari TK ini maka dia diajak dulu.